Budak itu kalau mendapatkan hadiah itu berarti hadiah untuk tuannya. Hadiah untuk tuannya. Ada budak dikasih hadiah sama orang, maka hadiah itu nggak bisa dia miliki. Budak itu sama seperti hewan, hanya saja bentuknya manusia. Karena itu syariat Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan budak. Dikit-dikit kalau ada kafaroh apa? Memerdekakan budak. Dikit-dikit kalau ada kafaroh, hukuman sanksi dalam syariat apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak ada syariat Islam sampai sekarang masih ada perbudakan itu. Sampai sekarang bakal ada. Tapi karena getolnya Islam, dikit-dikit memerdekakan budak, dikit-dikit memerdekakan budak. Akhirnya terhapuslah perbudakan ada di mana-mana. Seiring dengan meluasnya Islam beserta syariatnya, beserta ajarannya di seluruh dunia. Sehingga di seluruh dunia sudah nggak ada lagi yang namanya perbudakan. Yang pernah saya tahu ada di Afrika masih ada perbudakan. Perbudakan itu karena sebab tawanan atau karena sebab keturunan. Nggak bisa tahu-tahu kita perang, kemudian perang kekuasaan ya, bukan perang antar agama. Perang kekuasaan tahu-tahu kita tawan, terus dibudak begitu aja, nggak bisa. Manusia nggak bisa diperbudak. Nah, manusia nggak bisa diperbudak. Lain kalau kita misal kita melawan Yahudi Zionis, perang, maka tangan bisa kita perbudak. Kenapa? Karena perbudakan bisa terjadi karena sebab keturunan atau karena sebab tawanan dalam perang keagamaan, bukan perang antar suku, antar bangsa, perang antar kekuasaan, bukan, tapi perang dalam rangka membela agama. Kita diserang, kita membela diri, kok kita menang, ya tawanan itu menjadi budak buat kita. Nah, al-hurriyah fala yajibu ala man fihi riqqun. Karena itu budak karena nggak bisa memiliki harta, ya berarti dia nggak mungkin bakal punya biaya. Nggak wajib ya, nggak wajib. Budak boleh haji umrah itu boleh, tapi nggak wajib, tidak diwajibkan. Yang keempat adalah al-istita'ah, mampu. Nanti kita bahas mampu. Wa kadzal umratu fil umri marratan. Begitu juga dengan umrah. Umrah ini hukumnya wajib. Umrah ini hukumnya wajib. Sebagaimana haji. Sebagaimana haji wajib, umrah wajib. Jangan salah persepsi kita. Berarti kalau kita sudah pernah umrah, belum gugur kewajiban haji. Kalau kita pernah haji tapi belum pernah giron, kan ada haji giron. Ya, ada haji tamattu, ada haji giron, ada haji ifrad. Umumnya kita kalau kita jadi jamaah haji diniatkan giron. Haji plus umroh, gugur dua-duanya. Haji plus giron, sehingga gugur. Misal kita berangkat haji lupa nggak niat umroh, ya berarti gugur kewajiban hajinya kita, belum gugur kewajiban umrohnya kita. Kapan kita pulang? Setelah sekian tahun kepulangan di haji, kita mampu lagi berangkat ke tanah suci haram, ya berangkat lagi kita. Untuk apa? Gugurkan kewajiban umrohnya. Nah, cuman umumnya kita kalau berangkat haji, ya sudah haji giron, sudah bareng antara haji dengan umrohnya, maka gugur sekaligus. Sama seperti kalau kita sholat itu, sholat sunnah dengan 2 niat, 3 niat, 4 niat kan boleh. Pernah kan saya sampaikan itu. Misal kita masuk jam 8, jam 9 pagi ke masjid Al-Haq, ya, ambil wudhu, masuk. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Duha yang pertama. Kemudian ba'diyah wudhu. Habis wudhu, tahiyat masjid, karena memang masuk masjid. Ya. Sholat istikharah, sholat hajat, sholat mau pergi, ya, sholat safar kan sunnah itu hukumnya. Berbagai macam niat ini, berapa nih? Cuman tetap 2 rakaat, dapat pahala semuanya. Karena itu semakin cerdas, semakin faham orang itu terhadap ilmu agama, semakin gampang buat dia untuk menata niat. Karena orang itu dapat pahala semakin besar, semakin banyak niatnya, semakin besar pahalanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang tergantung niatnya. Pahalanya semakin besar, ya tergantung niatnya seberapa banyak. Nah, kalau kita kurang akan ilmu agama, masuk masjid mungkin niat sholat duha tok. Lah eman, kenapa enggak niat sekaligus tahiyat masjid, kemudian sekaligus ba'diyah wudu, sekaligus niat istikharah, sholat hajat, kok kebetulan mau keluar kota sekalian sholat safar, dan seterusnya. Nah itu diceritakan sama ulama,
bahwa banyak manusia itu nanti ada di akhirat menang bukan karena amal, selamat bukan karena amal. Amalnya sedikit, tapi menang atau selamat gara-gara niat. Gara-gara niat. Ya, nanti di akhirat itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Marra rajulun bi kuthban. Seorang laki-laki lewat di tepi pantai. Lewat di tepi pantai. Kebetulan dia melarat, miskin. Keluarganya miskin, sahabat-sahabatnya juga miskin. Kerentek dalam hati dia. Coba butiran pasir ada di pantai, gandum, nggak mungkin saya sisakan untuk saya. Semua saya bagikan kepada tetangga saya, kerabat saya, semua yang butuhkan. Nggak mungkin nggak dapat bagian, semuanya dapat bagian. Singkat cerita, kapan dia di akhirat, dia mendapatkan pahala sedekah gandum seluas pasir ada di pantai. Heran orang ini, ya Allah, kayaknya salah alamat nih. Malaikat ngasih saya ini, saya ini melarat kok saya dicatat pahalanya sedekah gandum sebanyak butiran pasir ada di pantai. Salah alamat. Nggak ada, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu taat, nggak mungkin meleset, selalu tepat sasaran. Itu catatan buat kamu, ya berarti buat kamu. Tapi saya nggak pernah. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Karena itu jangan ngeman-ngeman sama niat. Waduh, kok belum takdir haji atau ini ya. Wis, tahun depan kalau saya punya rezeki saya tak ibadah haji. Waduh, kok belum mampu saya untuk kurban ya. Kambing aja nggak mampu saya. Wis, tahun depan kalau saya punya rezeki, ya Allah, saya akan kurban. Bukan nazar ya. Kalau nazar itu harus pakai sumpah. Wallahi, tahun depan kalau saya punya rezeki saya akan kurban. Wajib itu jadinya. Ini enggak, cuma niat begitu. Niat aja. Azam istilahnya, rencana ibadah. Ya Allah, jika saya tahun depan punya rezeki, saya mau haji. Kalau tahun depan saya punya rezeki, saya mau kurban. Tahun depan kalau saya punya rezeki, saya mau nyumbang masjid sekian, misalnya gitu. Nggak pakai sumpah, ya niat itu namanya. Rencana. Sampai mati nggak takdir haji, nggak takdir kurban. Gimana? Dapat pahala semuanya itu. Jadi jangan ngeman-ngeman sama niat. Kalau amal masih ada abotnya. Kenapa harus ada gerakan, bacaan, pekerjaan, perbuatan? Ini adalah niat. Kadang-kadang makanya tidak dimulai kitab-kitab hadis selalu kecuali yang pertama kali dibahas adalah bab niat. Kenapa? Ini poin sebetulnya. Ini keselamatan buat kita ketika kita merasa amalnya kita ini apa ya? Resikonya ditolak lebih besar daripada potensi diterima. Menang niat aja. Lah kita kan enggak, ngenteni duit-duit baru niat. Ngenteni mampu baru rencana. Lah jangan. Loh, kita ini bisa menang gara-gara niat tok kok, walaupun enggak kelakon. Walaupun enggak kedaden. Lu eman, lu cuma niat tok kok. Lu kan itu rahmatnya Allah itu. Itu kan rahmatnya Allah. Belas kasih sayang dari Allah. Niat tok bisa menang kita, niat tok bisa selamat kita, niat tok bisa dapat pahala demikian banyak dari Allah. Kenapa nggak dimanfaatin kalau begitu? Nah ini, para ulama mengatakan ulama itu semakin dalam ilmunya, kita ini kalau semakin dalam ilmunya, kita bisa menang gara-gara niat, kita bisa selamat gara-gara niat. Dan niat itu sangat mudah. Wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang kemampuan. Sengaja nggak saya lanjut, ya, karena kalau saya bahas bisa lebih panjang. Nanti kalau terpotong eman. Jadi minggu depan kita bahas kapan sih kita dikatakan mampu untuk melaksanakan haji, sehingga kita wajib untuk melaksanakan haji atau umroh. Ya. Tapi kalau kita mampu umroh, sekarang kita punya uang 30 juta, bisa umroh. Misal nggak corona nih ya, mampu saya sekarang. Apakah saya wajib umroh atau boleh nggak saya nabung sampai saya mampu haji? Nanti kalau haji sekaligus umroh. Atau sekarang saya punya uang 30 juta, sekarang saya harus umroh. Wis ojo ngenteni mampu tuh haji. Kalau haji memang biayanya lebih besar. Nah itu kan pertanyaan itu. Saya punya uang 30 juta, nggak cukup untuk haji, tapi untuk umroh sanggup saya. Untuk nafkah anak istri ada. Saya wajib umroh sekarang atau boleh saya tunda sampai saya tabungan ini jangkep untuk haji? Itu kan pertanyaan. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Berkenaan dengan topik mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo.
Kalau nggak ada yang berkenaan dengan topik, di luar topik juga boleh. Semampu saya jawab. J. Tema yang beberapa minggu yang lalu masalah manusia, namanya awal kan mesti Yahudi. Pripun? Sama manusia, tapi tidak minta maaf, tapi nggak mau. Terus tidak duduk. Iya. Terus yang kedua, punya salah tapi yang punya salah tidak meninggal. Gimana? Iya. Sudah minta maaf, tapi orang itu nggak ridho, nggak rela. Gimana? Pertama, gugur kewajiban kita. Kita sudah meminta maaf. Jiwa kesatria itu ketika kita salah berani tanggung jawab. Wani ngelakoni, wani ngakoni. Berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Minta maaf, tapi dia jangget Ustaz, nggak kasih maaf kepada kita. Nanti di akhirat ada satu orang ditampakkan oleh Allah di surga, satu istana yang mewah. Bayangkan, masuk surga sudah bagus. Ini punya istana, punya kafling di dalam surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Tuh, alhamdulillah ini dapat istana, tempat privasi buat dia sudah. Tawarkan, mau nggak? Mau. Ada maharnya, kata Allah. Ada harganya. Apa ya Allah? Agar aku bisa mendapat istana itu nanti di surga. Kamu pernah didolimi sama fulan. Iya, terus bagaimana ya Allah? Gandengan melbu surga. Artinya apa? Maafono, ridho ono, relakan kesalahan dia yang kamu waktu di dunia mungkin nggak pernah merelakan. Surga, istana itu menjadi miliknya kamu. Siapa yang nggak mau loh begitu? Dalam ya, misal saya minta maaf ya, mau coba kalau kita maaf ambil kayak duit 10 juta. Allah juga begitu, nggak mau ngasih maaf, nggak mau ya Allah. Lu istana lu, oh ya mau ya Allah. Nah, sama seperti itu kameranya ya. Ya, memang orang kalau gratisan mau kadang-kadang minta maaf ya, enak ya sepuro tok. Nah, ada gitu. Loh, saya nomor rekeningnya berapa? Loh, siji mana lek ngene di sana. Allah juga begitu, tahu kelemahannya manusia ini apa, sudah apalagi nanti di akhirat. Ya, tunjukkan bidadari, tunjukkan istana intan permata, sebentar ada maharnya, ada harganya apa? Gandengan koncomu. Gandengan dulurmu yang kamu pernah didolimi sama dia mungkin, yang kamu pernah dia berbuat salah kepada kamu, gandengan beli surga bareng. Maka istana itu menjadi milik. Oh ya mau ya Allah, 10 juta gelem menjadi istana di surga. Ya mau ya Allah. Itu yang pertama. Kita pernah punya salah sama orang yang sudah meninggal. Ini kesalahannya apa dulu? Kan begitu. Kalau kesalahannya berkenaan dengan harga diri, kita pernah mengumpat dia, kita pernah ngerasani dia, kita pernah memfitnah dia. Bukan berkaitan sama duniawi, bukan berkaitan sama harta. Maka nggak ada lain kecuali kita ini beristighfar, meminta ampun kepada Allah yang pahalanya kita niatkan untuk fulan. Jelas ya? Itu satu-satunya cara sudah. Lah kalau berkaitan sama harta, orangnya sudah meninggal, ahli warisnya bagaimana? Kan itu menjadi harta waris. Misal, naudzubillah, fulan pernah nyopet dompetnya fulan, pernah nyolong, ngerampok rumahnya fulan, kenal, tapi fulan sudah meninggal, harta waris ada, ahli warisnya kan ada, kembalikan. Apa yang pernah kita curi tadi itu, kembalikan. Lah kalau sudah hilang, wis, lose kontak, udah nggak tahu sudah ada di mana, maka berapa nominalnya? Nah, berapa nominalnya? Gunakan untuk maslahat muslimin. Apa maslahat muslimin? Dibuat rumah sakit, misalkan. Palestina kan lagi bangun rumah sakit. Sumbangkan ke Palestina. Saya pernah nyopet uangnya fulan sekian. Berapa? 10 juta. Kok ada sumbangan untuk Palestina rumah sakit? Wis sumbang wis untuk fulan. Kalau nggak tahu ahli warisnya lo ini ya. Wis nggak tahu sudah ini diapa no duit iki. Dibalik nonang wonge wis sedo. Ahli warisnya saya nggak tahu ada di mana. Wis nggak tahu sudah. Murni nggak tahu. Kita harus memanfaatkannya untuk maslahat muslimin, kita niatkan pahalanya untuk fulan. Iya, kita niatkan pahalanya untuk fulan. Apakah boleh digunakan untuk masjid? Boleh. Kenapa? Kan berupa pahala. Seolah-olah kita menjadi wakil orang itu untuk bersedekah yang kita niatkan pahalanya untuk fulan yang sudah meninggal, orang yang pernah kita zalimi. Tapi kalau uang riba lain lagi. Kalau uang riba jangan pakai untuk masjid. Murni haram itu sudah. Kalau ini gara-gara orang itu mencuri jadi haram, tapi sebetulnya hartanya halal. Kan begitu.
Gara-gara kita curi haram, buat kita haram, buat orangnya ya halal. Makanya gunakan untuk masjid, niat pahala untuk dia, nggak ada masalah. Lah kalau kita ambil uang riba, ini kalau nggak diambil buat misionaris ini untuk pemurtatan di mana-mana. Wis kita ambil, ya jangan dimakan. Ya sudah, saya kasihkan sedekah orang miskin loh. Kita nggak boleh kok kasih orang miskin. Jangan. Buat masjid jangan. Masjid ini rumahnya Allah, mau dibangun kok dari harta yang haram. Terus gimana? Gunakan untuk maslahat muslimin, penerangan umum, perbaikan jalan, rumah sakit, jembatan dan seterusnya. Maslahat umum. Maslahat umum, bukan maslahat muslimin ya. Kalau masjid, pondok pesantren, sedekah itu maslahat muslimin. Ini enggak. Jadi, lah permasalahannya, Bib, saya ini pernah nyuri uangnya orang. Terus orangnya sudah meninggal, ahli warisnya enggak ada. Duit kau no, Bib. Duit kau, tapi saya tobat, Bib. Saya tobat sudah. Gimana nih ceritanya? Ya sudah, ampun sama Allah. Tobat kepada Allah. Kemudian kapan mampu ya wajib dikembalikan atau di model sumbangan tadi itu untuk maslahat muslimin atau maslahat umum. Lah kalau nggak mampu sambari nunggu rezeki ya sudah, tobat sudah kepada Allah. Tobat kepada Allah. Mau apa? Ya. Diistighfari mungkin dia boleh, ada masalah. Kita mengistighfari orang lain kan boleh. Ya. Mengistighfari orang lain itu boleh. Nah, wallahu a'lam. Cukup mungkin ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dibarengi dan taufik dan hidayah sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na